الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Prosesnya bagaimana? Satu, menentukan masalah. Saya mau nulis soal apa ya? Ini sama dengan ceramah. Ceramah juga begitu. Mau ceramah soal apa? Nah, tentukan masalah. Misalnya takwa. Tapi takwa kan terlalu luas. Baru menetapkan tema. Misalnya ciri orang takwa. Dipersempit. Maka kalau menulis skripsi, disertasi dan seterusnya itu biasanya yang dicecer sama dosen pembinanya, pembimbingnya, itu adalah masalah dan batasan masalah. Masalahnya apa? Batasan masalahnya apa? Masalahnya pendidikan. Iya, pendidikan. Nah, pendidikan luas sekali. Batasan masalahnya apa? Ya, misalnya penerapan kurikulum merdeka di Madrasah Sanawiyah 3 Jakarta. Nah itu. Jadi dipersempit. Sebab penerapan kurikulum merdeka di SMP mana, SMP 1 itu beda dengan di misalnya begitu, teknis penerapannya. Baru rumuskan ide pokok. Ide pokok itu tertuang dalam kerangka karangan. Misalnya pengertian dan urgensi takwa. Apa saja ciri orang takwa? Itu namanya kerangka. Saya nulis buku 40 artikel dakwah pilihan. 40 artikel dakwah pilihan. Itu salah satu, itu kan 40 artikel isinya. Salah satu artikel itu adalah takwa dalam perceraian. Rada-rada aneh ya? Judulnya rada-rada aneh. Takwa dalam perceraian. Ya ternyata orang sekalipun bercerai, takwanya jangan dilepas. Karena takwa itu adalah libas, pakaian. Takwa itu seperti pakaian. Namanya pakaian jangan dilepas. Kemana pergi selalu berpakaian. Sekarang bercerai. Nah, bercerai itu jangan melepaskan ketakwaan. Nah, maka kerangkanya takwa suami, takwa istri dalam konteks perceraian. Suami itu kalau urusannya cerai, bagaimana dia seharusnya? Nah, istri bagaimana? Suami istri sebagai bapak dan ibu ketika dia sudah punya anak. Ini kan seringkali tidak nampak ketakwaannya sebagai bapak dan ibu, sehingga nanti ada orang bercerai berebut anak. Ada nggak berebut anak? Ini anak gua, anak gua, ribut sampai ke pengadilan, berebut anak. Anak itu kalau disebut milik berdua. Perceraian mungkin saja terjadi, tapi anak mah jangan dicerai. Karena ini anak masih kecil, butuh pengasuhan ibu, maka anak ini diasuh sama ibu. Tapi bapak mau ketemu anak, ya jangan dihalang-halangi oleh si ibu. Ini anak berdua. Apalagi kalau bicara nasab, itu kuat dengan bapak dalam konteks perwalian. Binnya itu kan ke bapak, nggak bisa bin ke ibu, kecuali Isa ibnu Maryam, karena nggak ada bapaknya, bukan Allah bapaknya. Ya oleh orang Kristen dibilang Tuhan Bapa. Nanti takwanya orang tua dan mertua dalam konteks perceraian. Itu kerangkanya. Kalau udah punya kerangka tinggal ngisi. Apa yang dimaksud itu?
Jadi buat kerangkanya. Orang mengarang itu kayak orang bikin rumah. Pertama pondasinya dulu, digali lubang, gali lubang bikin pondasi. Nah kalau udah pondasi, selanjutnya tiang pancang, selanjutnya pasang bata. Sehingga kalau udah kerangkanya begini, ya rumah ini nggak akan keluar dari kerangka ini. Baik, itu namanya ide pokok. Kumpulkan bahan. Nah, jadi kalau mau nulis harus punya banyak bahan. Ada dalil, ada buku yang dibaca dan sebagainya. Bahan. Maka kalau nggak punya bahan, beli di Tanah Abang banyak. Oh, di Tanah Abang. Ya kalau bahan buat ceramah, bahan buat nulis, ya berarti baca buku, baca tafsir, dalil dan seterusnya. Itu bahan. Tetapkan judul karangan. Misalnya 4 ciri orang takwa. Tadi saya punya tulisan takwa dalam perceraian, itu namanya judul. Lalu pembuka karangan yang baik. Misalnya setiap kita pasti ingin menjadi mulia, bahkan paling mulia, dan seterusnya. Apa yang mau kita tulis? Pembuka karangan yang baik. Gunakan kata-kata yang mudah, kata-kata yang mudah, yang gampang dipahami oleh pembaca. Siapa pembaca kita? Cantumkan catatan kaki atau referensi. Kalau nulis di buletin seperti ini, nggak usah pakai catatan kaki. Ya cukup, misalnya Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menyatakan begini, itu udah jelas referensinya. Dalil itu referensi ayat hadis. Begitu proses karya tulis. Lalu kesimpulan. Kegiatan editing, memperbaiki kesalahan-kesalahan faktual. Jadi kalau ada kesalahan, kita perbaiki. Itu dalam kegiatan editing. Misalnya ada data yang dikutip terus salah, nah, perbaiki. Emang faktanya salah. Atau ayat surat Al-Baqarah ayat berapa, padahal bukan surat Al-Baqarah tapi surat Ali Imran. Menghindari kontradiksi. Kalimat yang satu dengan kalimat yang lain jangan kontradiksi. Islam merupakan agama yang benar, tapi agama Kristen juga benar. Nah, itu namanya kontradiksi. Masa Islam benar, Kristen benar? Memperbaiki kesalahan ejaan, tanda baca, tata bahasa, angka, nama, dan alamat. Jadi kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Kalau nulis di HP, itu kan kadang-kadang sudah ada kata yang muncul. Kita baru ketik A, udah keluar kata akbar misalnya. Ambil, terus main pencet aja dia. Ini apaan maksudnya, kok ambil? Oh, maksud saya akbar sebenarnya. Di situ perlu ada edit, jangan langsung di-share. Menyesuaikan gaya bahasa dengan media yang bersangkutan. Ya, kalau kita nulis di media seperti Republika beda dengan Tempo, gaya bahasanya beda, sehingga menjadi hak redaksi untuk mengedit sesuai dengan gaya bahasa mereka. Mengetatkan tulisan, meringkas beberapa kalimat menjadi satu atau dua kalimat
yang memiliki kejelasan makna yang serupa. Dalam menulis itu dikenal ada namanya ekonomi kata. Kalau bisa menggunakan 2 kata, kenapa menulis dengan 4 kata? Cuma kan mahasiswa suka mau manjang-manjangin kata, manjang-manjangin kalimat. Kenapa? Dia diharuskan menulis minimal 7 halaman misalnya. 7 halaman, wah 7 halaman itu banyak. Akhirnya apa? Dipanjang-panjangin itu kata yang tidak perlu. Islam adalah merupakan, udah adalah ya nggak usah merupakan. Kalau merupakan nggak usah pakai adalah. Tapi sengaja dipanjang-panjangin, dibanyak-banyakin biar supaya nyampe 7 halaman. Nulis nggak begitu. Dengan kalimat yang sedikit tapi sudah menjelaskan suatu makna yang sesungguhnya. Menghindari unsur-unsur penghinaan. Jadi kalimat-kalimat yang nadanya menghina, arti ganda. Karena suatu kata bisa saja artinya ganda. Contohnya apa? Kata yang sama tapi artinya orang sini sama orang sono beda. Hah? Ada nggak contohnya? Yang tadi saya minta. Yang tadi apa? Yang orang mana itu? Oh, saya dengan kita. Kita itu ya orang sini juga menggunakan kata kita, orang Makassar juga menggunakan kata kita. Tapi artinya bisa beda. Nah, itu. Maka ini tulisan ditujukan kepada siapa? Sasaran pembacanya siapa? Sehingga bahasanya disesuaikan. Dan tulisan yang memuakkan. Tulisan yang memuakkan itu misalnya kalimatnya diulang-ulang. Orang ngomong aja kadang-kadang diulang-ulang kita sebel gitu. Apalagi tulisan. Melengkapi tulisan dengan bahan-bahan tipografi atau seni cetak. Misal anak judul, subjudul. Kalau tulisan ini jadinya 4 halaman. Begini ini 4 halaman. Tapi tulisan ini 3 halaman. Dan ini 1 halaman iklan. Nah, kalau 3 halaman ini semuanya tulisan gitu, bacanya capek, ngelihatnya juga enak. Maka dikasih semacam subjudul 1 gitu. Nanti ada lagi di sini 2, ada subjudul 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi orang tidak capek duluan. Kalau di WA ada orang kirim tulisan panjang, udah 1 halaman, kita ini belum baca, baru lihat tampilannya, terus baca selanjutnya, warnanya biru kan, diklik, buka lagi, baca lagi selanjutnya, waduh ini udah malas orang baca. Mendingan sekalian di versi PDF. Tapi ada juga orang tetap baca. Kenapa? Orang membutuhkannya. Nah sekarang bagaimana orang tidak butuh, dia merasa jadi butuh. Enak nih dibaca, pendek soalnya gitu. Maka terserah sasarannya siapa. Ya kalau yang saya tulis adalah khutbah, ya 3 halaman. Baca selanjutnya nggak apa-apa, emang ini khutbah. Menulis judul yang menarik. Cari judul yang menarik, yang membangkitkan rasa ingin tahu orang. Bukan bombastis, tapi
ada daya tarik. Kalau bombastis itu kan antara judul dengan isi nggak sesuai, judul doang. Ini banyak nih kita terkecoh oleh judul. Yes. Karena banyak orang sekarang ini demi konten, menulis keterangan gambar. Jadi kalau kita ada foto, gambar, itu kasih keterangan, caption untuk gambar, foto dan pekerjaan lain. Yang bersangkutan dengan cerita yang disunting. Yang ke-10, menelaah kembali hasil tulisan yang telah dicetak. Mungkin masih terdapat kesalahan secara redaksional atau substansial. Kalau nulis itu diedit, namanya editor. Tapi ada lagi namanya korektor. Tugasnya koreksi kalau ada salah ketik. Kalau saya membaca buku begini, karena itu Allah berfirman. Saya tinggal lihat ini surat apa, ayat berapa. Saya udah ngerti ini ayat, saya udah tahu. Saya nggak baca tuh. Ayat itu saya tidak baca, terjemah itu saya tidak baca, karena saya udah tahu. Tapi kalau korektor, dia mesti baca huruf per huruf, sebab mungkin saja ada salah ketik. Misalnya di terjemahan Al-Quran digital ada yang penulisan kata misalnya sholat itu dengan SHALAT salat. Tapi ada juga yang SALAT salat. Ini maunya yang mana? Kalau maunya yang pakai SH, ya konsisten semuanya begitu. Jangan di dalam tulisan SHA salat, nanti oleh karena itu Allah berfirman dalam Quran surat apa ayat berapa di klik copy paste di klik itu salah tulisannya. Itu namanya tidak konsisten. Jadi kalau korektor baca sampai ke titik koma. Saya sekalian, saya nulis, saya jadi editor, saya jadi korektor. Jadi kalau saya tulis lalu dikirim ke percetakan, di percetakan di setting layout, hasilnya dikirim lagi ke saya baca lagi dari ulang. Meskipun itu tulisan saya baca lagi. Khawatir ada salah ketik. Baca satu-satu, terjemahnya saya baca gitu. Dalilnya saya baca, meskipun saya udah tahu, tapi saya bukan mau tahu esensinya, tapi saya harus tahu tulisannya benar atau salah. Pegang pulpen tinta merah, kasih tanda, udah begitu. Jadi bisa 3 kali baca. Baik. Jadi ditelaah kembali tulisannya. Baik. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Enggak membingungkan kan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai gambaran kerangka itu, kerangka rencana penulisan itu dikaitkan dengan yang tadi membuat tentang bot, itu cara menempatkannya bagaimana? Apa kita bercerita dulu terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian judul tadi, baru kita mengisi. Ya.
tergantung kita ini nulis apa. Kalau kita nulis berita, nggak usah ditulis kerangkanya kayak begitu, tapi peristiwanya apa. Berita itu ada namanya piramida terbalik, ya, diistilahkan dengan piramida terbalik. Isi berita, isi tulisan berita itu yang terpenting paling atas. Semakin ke bawah dia tidak semakin penting. Bukan yang nggak penting, tidak semakin penting. Nah, yang repot sekarang orang baca judulnya doang. Kalau link-link berita itu dari internet, orang baca linknya saja. Yang repot kalau judulnya bombastis. Itu berbahaya karena orang tidak membaca isinya. Kenapa? Kebanyakan sekarang ini kebanyakan berita. Nah, kalau berupa artikel, misalnya Bapak mau nulis tentang ikhlas, ya berarti kan kerangkanya itu adalah apa definisi ikhlas, dari kata apa itu ikhlas, ikhlas menurut siapa, apa bedanya ikhlas dengan riya, itu namanya kerangka. Terus bagaimana kalau orang ikhlas? Jadi sejumlah pertanyaan harus kita siapkan untuk menulis tentang ikhlas. Itu juga namanya kerangka. Nanti kalau soal kerangkanya bisa kita belakangan, bisa juga. Tapi yang penting masalahnya dulu. Karena sebuah kerangka itu subjudul juga. Baik, ada lagi? Ya. Menyambung dalam waktu dekat, saya akan menulis tentang riwayat masjid. Kalau saya katakan sejarah terlalu riwayat lah. Karena masjid ini banyak yang mengklaim. Kemudian saya mungkin ambil bahan-bahan dari dokumen-dokumen yang ada. Pernah ada sertifikat, mungkin surat wakaf, kemudian pernah ada yayasan tahun 80. Dari situ mungkin saya akan melengkapi dengan wawancara atau ngomong-ngomong dengan beberapa narasumber, orang-orang tua yang dulu keluarga si A, si B, si C, sehingga nanti tulisan itu betul-betul bisa diterima sebagai fakta yang ada. Seperti itu Pak Ustadz. Ya. Maka Bapak bisa berangkat dari nama masjid. Masjid ini diberi nama dengan Darussalam misalnya. Darussalam itu artinya apa? Mengapa nama ini yang dipilih? Kenapa tidak At-Taqwa? Kenapa tidak An-Nur? Karena selain Darussalam itu tempat keselamatan, tapi sebenarnya dia juga gabungan dari dua nama seorang tokoh. Yang pertama Haji Midar, disebut Darussalam. Yang kedua Haji Salam, Abdus Salam. Ya begitu. Di kampung saya masjid itu Darussalam. Kata nyak saya, Darussalam itu gabungan dari dua nama, Haji Midar sama Haji Alam. Meskipun arti sesungguhnya adalah tempat keselamatan. Siapa yang ngasih nama itu? Ada lagi. Wawancara sama siapa sumbernya? Itu dari nama. Nanti asal usul tanah. Ini tanah siapa? Mengapa dibangun masjid? Tanah ini adalah tanah yang diwakafkan oleh seorang bapak, namanya siapa? Tapi dia mewakafkan tanah hanya 50 meter. Tidak cukup untuk membangun sebuah masjid 50 meter.
maka di sebelah kanannya diwakafkan lagi tanah siapa. Jadi sebenarnya ini tanah wakaf 500 meter dari banyak orang, cuma dipelopori 50 meter oleh siapa tadi? Kan bisa begitu sejarahnya. Tahun berapa itu? Nah, dan seterusnya. Baik. Ada lagi? Dah. Oh ya, silakan. Kalau misalkan itu kan kalau misalkan kita yang menulis dengan motif ingin memberikan motivasi itu ya, kalau misalkan kita ingin membuat tulisan untuk orang bermotivasi untuk berdakwah seperti apa? Ya, kalau tulisan itu isinya untuk memotivasi orang, itu dimulai dari pengertian tentang misalnya dakwah, pengertian dakwah. Terus keutamaan, orang itu termotivasi dari keutamaan. Terus sejarah tentang orang-orang yang berdakwah. Kalau dulu orang berdakwah sulit, berat. Sekarang enggak sulit-sulit amat, enggak berat-berat amat. Apalagi kalau kita punya cerita. Saya pernah ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, ngisi acara. Sesudah ngisi acara, ada waktu kosong, saya diajak untuk berziarah ke sebuah makam. Ternyata itu makam Habib Ahmad Al-Maghribi dari Maroko. Ceritanya bagaimana ini? Kok ada orang Maroko meninggal di sini? Ada seorang ulama dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dia bermimpi bahwa di Bulungan itu ada seorang ulama pendakwah. Dia dakwah di sana, meninggal di sana, dikuburkan di pinggir kali. Ditelusuri itu oleh dia, ketemu tuh kuburan. Memang satu-satunya ada kuburan di situ waktu itu. Sehingga ini dia kuburannya. Apa artinya? Itu ulama pendakwah dari Maroko, siapa yang ngundang ke situ? Kan nggak ada yang ngundang, mau-maunya dia aja dakwah itu. Naik apa kira-kira dia tuh? Naik kapal, berlama-lama, berhari-hari. Begitu orang berdakwah dulu. Nggak ada yang ngundang. Sekarang ustaz udah diundang masih nggak datang. Udah diundang masih nggak datang. Padahal udah kasih DP. Kalau nggak DP nggak bisa. Ya Allah. Ini mau dakwah mau beli motor. Baik begitu. Terutama. Maka saya nulis misalnya buku. Saya nulis buku saran untuk para dai, khotib dan mubalik. Isinya saran-saran. Ya, berbahagialah menjadi dai. Karena pahalanya besar. Melanjutkan tugas Nabi, pekerjaan yang mulia dan seterusnya. Jadi motivasinya ke arah mana? Memang memotivasi, tapi kan memotivasi itu ada arahnya. Baik. Ada lagi? Baik, kita skors dulu kira-kira 10 menit. Yang mau minum, ngopi silakan. Ya. Yang mau ke toilet silakan. Kita skors 10 menit dari sekarang.